Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di video ini saya mau lanjutin lagi tentang tutorial Sasten-nya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang shallow ya. Jadi sekarang saya mau ngasih tahu ada satu permasalahan lagi di Zasten tentang apa? Tentang apa ya? Tentang gimana caranya handle state yang dia bentuknya nested. Sebenarnya ini nggak cuma di Zasten aja ya, tapi di state management yang lain terjadi juga sebenarnya. Oke, jadi gini, kasusnya adalah semisal kita punya banyak state, bukan punya banyak state, sorry. Kita punya state yang banyak nestednya. Jadi di sini ada state lush, terus dia di dalamnya ada forest, dalamnya lagi ada contents, di dalamnya lagi ada objek A. Nah, kalau kayak gitu, gimana cara ngupdate-nya di state management kita? Caranya ya lumayan ribet sih. Misal ini saya buat ya, baru di users, misalnya ini user. Dalam user ini ada name, misalnya awalnya kosong ya. Terus ada lagi uh, gender, sorry, jangan gender lah, apa ya? Profile ya, profile. Ini untuk foto profilnya ya. Nah, saya mau ngupdate si usernya. Jadi saya buat lagi ini, misal namanya update user. Ini nggak perlu asinkronus. Ini pilot misalnya. Terus ini nggak perlu await. Lalu yang perlu di sini adalah users. Berarti kalau di dalam objeknya ini udah benar ya, cuman name sama profile doang, ya berarti kita bisa langsung aja, langsung pilot. Tapi yang jadi masalah, gimana kalau saya mau ngupdate profile misalnya. Di sini jadi update profile. Berarti saya harus begini. Dalam user ini ada name, bla 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 bla, ada profile. Nah, profilenya ini baru dari pilot dot pilot aja lah misalnya. Name-nya ini saya maunya ngambil dari state-nya yang lama. Cara ngambil dari state yang lama itu gimana caranya? Caranya adalah kita lihat dulu ya. Oke, caranya ini udah saya temuin. Cara adalah state, kemudian ini dibungkus lagi. Ini baru return. Iya, oke. Kemudian ini state. Ini ya. Saya coba cek di counter. State.counter ya. Berarti state.user. Ini harusnya titik. Nah, gini. Dengan cara yang kayak begini, ribet, ribet untuk uh, apa ya? Untuk ya kalau objeknya nestednya ini banyak, ya kita bakal kesulitan untuk ngupdate-nya.
ini sekarang saya lihat dulu ya di hasil di sini, di codingannya. Saya mau lihat di Redux DevTools. Saya inspect elemen, kemudian Redux state user, nih ada name sama profile. Kalau saya update, misalnya di sini, saya tambahin lagi nih, button, ini update profile. Satunya lagi, update user. On click, di sini ada update profile sama update user. Kalau update user ya, saya coba dulu. Update user. Di sini dia nerima objek. Objeknya ada name, misal Daniel. Kemudian profilnya, profile ini maksudnya URL ini ya. URL avatarnya. Misalnya default ya. Default.jpg. Saya simpen. Kalau saya klik, nah, dia langsung berubah gini. Karena apa? Karena kita ngupdate-nya di user ini keseluruhan kalau ketika mengupdate user. Tapi kalau kita maunya profile aja, berarti saya perlu panggil yang update profile. Update profile di app, kemudian yang di sini update profile, misalnya jadi default, bahasa Indonesia default apa ya, bawaan. Ya bawaan.jpg lah misalnya ya, bawaan.jpg. Kalau saya klik, nah dia langsung berubah jadi bawaan.jpg. Nah ini kan kita baru punya state yang levelnya itu masih satu satu apa ya, ke bawahnya, kedalamannya itu dia baru ada satu. Gimana kalau di dalam profile ini ada lagi? Misalnya jangan di dalam profile lah. Saya punya lagi alamat. Alamat. Di dalam alamat ada desa, ada kelurahan ya, kelurahan, ada kecamatan, DLL lah, dan lain sebagainya. Nah, itu di sini di update-nya ini kita bakal lebih ribet lagi untuk ngupdate-nya. Kita harus nambahin misalnya di sini alamat, ya kita perlu tambahin lagi. Misalnya alamatnya nggak mau kita rubah ya. Kita perlu tambahin titik-titik segala macam gitulah. Yang mau kita ubah misalnya alamatnya bukan semuanya. Di situ kan ada kecamatan, desa, kelurahan. Yang mau saya update itu cuman uh, apa namanya? Cuman desanya aja, kecamatannya nggak mau saya update. Nah, itu kan ya jadi makin dalam ininya. Jadi ya ribet lah. Nah, di sini tuh ada solusinya. Solusinya kita bisa pakai yang namanya Immer. Si Immer ini dia ini bisa ngehandle apa ya? Ngehandle supaya kita nggak perlu ribet-ribet. Nggak perlu ribet-ribet untuk bikin ya destructor objek kayak gitu. Jadi ini langsung aja saya install terlebih dahulu Immernya, yarn add Immer.
Immer ya, Immer. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kalau udah, Immernya ini bisa langsung dipakai. Ya, kita copy paste. Nah, Immernya tuh dipakai waktu apa? Waktu kita mau ngeset. Jadi nanti si Immernya ini berlaku jadi apa namanya? Coba ya dilihat ya. Jadi dia bisa ditaruh di sini ya. Bisa ditaruh di ya waktu mau ngupdate objeknya, atau bisa juga nanti sebagai apa namanya, sebagai middleware. Sorry. Ini di sini berarti oke, kita nggak perlu lagi eh ini kita nggak perlu lagi. Yang kita perlu tuh cuman user dot apa tadi ya, profile. Ya, user.profile isinya adalah baru.jpg misalnya. Dan ini dihapus saja begini jadinya. Oke, ini agak ada salah. Jangan langsung user tapi state.user.profile. Sekarang kalau saya buka di sini, saya update profile. Wow, ternyata ada yang error. Oke, saya coba dulu lihat di sini. Oke. Gimana kalau saya ikutin aja dia nggak bukan nge-return gitu ya? Sorry, tunggu sebentar. Jadi buat teman-teman kalau lagi ngoding terus ketemu error, ya jangan panik ya, biasa aja. Karena emang error tuh udah pasti terjadi. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini langsung ke update. Dengan adanya Immer ini, kita tuh bisa jadi lebih mudah. Nggak perlu naruh ya tadi itu destructor object segala macam, itu nggak perlu. Kita langsung panggil state user profile, langsung ke update. Oke, videonya segitu aja. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.